Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Amin. Jadi lihat, ada masa-masa begitu, murid-murid Tuhan Yesus itu sudah melalui itu, yang digiring di mahkamah ini sudah. Amin. Ada yang mati disalib sudah. Nah, sekarang ini zamannya sedang berakhir, sedang dekat betul-betul kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi cabaran yang ada, kalau dia bilang kamu akan digiring beberapa makna, itu cabaran. Karena apa kau digiring ke mahkamah atau di mana-mana? Oleh karena nama Tuhan Yesus, oleh karena imanmu kepada Tuhan Yesus. Kalau kau tidak beriman, kau sekejap meninggalkan Tuhan, terus kau menyangkal, itu namanya tidak beriman. Amin. Nah, banyak orang memilih tidak beriman. Saya banyak kali kasih tahu apa yang kamu buat dalam gereja, lakukan dengan iman. Dan itu memang tidak lari. Amin. Dan kalau kau tidak beriman, kau tidak melakukannya dengan iman, nanti tidak ada cabaran, belum tentu imanmu boleh bertahan, karena kau tidak biasa beriman. Ayat 12. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Amin. Nah, lihat itu cabaran itu. Sekarang pun kalau Anda lihat di media-media sosial, banyak terjadi seperti ini jamaah Tuhan. Banyak terjadi, bukan cakap kosong, betul punya. Yang terjadi, ya. Dan kalau Anda selidik, kebanyakan di antaranya ada juga orang Kristen yang namanya Kristen saja, tapi melakukan hal yang tidak bagus. Kamu suka begitu? Itu namanya tidak beriman. Kalau orang yang beriman kepada Tuhan, dia terbuat hal yang dilarang Tuhan, dia tahu kalau dia buat pasti masuk neraka. Jadi orang Kristen suka yang tidak beriman. Oh, itu pilihan Anda, ya. Pilihan Anda. Jangan takut, anak saya tidak catat nama Anda yang tidak bagi apa semua. Itu pilihan Anda. Pilihan Anda. Tapi kalau Anda memilih cara Anda sendiri, tidak pernah ditulis di Alkitab selamat, pasti masuk neraka. Mana yang Anda pilih? Jangan biar di roh jahat bersuara di hati Anda yang saya mau memberi betul-betul ini kali. Itulah. Kalau tidak juga maju di gereja, berkas keluarga itu penipu. Siapa yang ada suara di hati seperti itu? Setan yang berbicara dalam hati kamu seperti itu. Anda lihat sekarang gereja sedang sudah maju sebenarnya, karena ini pekerjaan Roh Kudus. Banyak orang biarkan itu setan berbicara dalam hatinya seperti itu. Coba Anda lihat, ada gereja yang lebih besar daripada ini. Amin. Coba di luar sana. Tapi Yesus tidak cakap sudah maju. Karena yang dimaksudkan sudah maju itu adalah rohaninya sendiri. Imannya kepada Tuhan. Kalau lama sudah jadi orang Kristen tapi imanmu tidak betul-betul, itu juga sisi masalah kau terpilih hadapi. Namanya kau tidak maju, tapi orang lain sudah maju. Nah, iman itu rohani Anda yang dicakap Tuhan makin maju. Sekarang pun sudah maju, digenapi sudah apa yang Tuhan cakap. Amin. Kalau Tuhan tambah kasih karunia supaya kita punya tempat ibadah yang besar sekali daripada ini, itu urusan Tuhan. Amin. Bukan urusan Anda. Ya. Oke, jadi lihat itu. Ayat 13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Nah, orang yang bertahan pasti akan selamat dalam cabaran ini. Amin. Oke, kita sudah baca. Kita pergi lihat lagi Matius 24 ayat 9. Ya. Kita pergi lagi. Matius 24, terus kita baca ayat 9. Pada waktu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Kenapa kamu dibenci, dibunuh semua orang oleh karena namaku? Yesus bilang, semua bangsa, dia bilang, amin. Dibenci semua bangsa, apapun bangsa orang, karena namaku. Yesus bilang, kenapa Anda dibenci? Kenapa Anda tidak disukai? Karena nama Tuhan. Amin. Karena itu iman Anda kepada Yesus. Jadi kalau orang Kristen tidak beriman, bahaya. Jadi tiap apa yang kamu berikan, entahkah persembahan, selalu secakap, entahkah perpuluhan Anda, entahkah janji iman Anda, entahkah pembangunan, entahkah
500, 300, Anda tidak dipaksa. Itu iman Anda. Dan kalau Anda tidak boleh buat apa yang disuruhkan Alkitab, yaitu beriman, dan baru Anda bilang, sekarang saya buat sudah, Anda tahu bilang tulis nama, baru Anda cakap bilang, kalau tidak maju, penipu orang. Kau yang penipu. Ya, itu orang begitu yang penipu. Karena tidak maju-maju rohani dia. Asik melihat begitu. Oh, ingat, kau tidak beriman, memang sajalah kau saja kau punya tempat di mana. Lihat itu, Alkitab catat itu. Dia bilang di sini, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Bukan lagi orang, dia bilang bangsa. Bangsa India, Lundaye, Toraja, Rumus, Sungai, Cina, Kadazan, Tabilung, tidak tahulah. Dayak, macam-macam bangsa dia. Kenapa mereka benci kita? Karena nama Tuhan Yesus. Karena kau beriman kepada nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Bila setan sangat benci dengan orang Kristen yang ada api. Kalau tidak api dia tidak benci, saya sudah bilang milik kami. Kan? Banyak orang sudah menjadi milik setan tapi tidak sadar. Nah, orang yang tidak mau beriman itu, siapa pemilik hidupnya? Nah, betul-betul mesti ada Roh Kudus di hati. Ayat 10. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Nah, lihat tuh, kalau ada tabiat kamu begitu saling benci-benci, sudah itu tanda-tanda kamu manusia akhir zaman sudah itu. Ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nah, sudah ada di dunia sekarang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, karena makin banyak kedurhakaan, kejahatan, kasih kebanyakan orang semakin dingin, semakin hilang, semakin kurang, semakin sejuk. Tidak semua sudah mengasihi saudara, ibu bapak terutama mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Sedangkan mengasihi Tuhan menuruti perintah-perintahnya, bilang Alkitab. Bermakna, bila semakin kasihmu kepada Tuhan itu kurang, dapat dilihat dari penurutanmu, ketaatanmu kepada firman Tuhan. Kalau kau tidak lagi ikut firman Tuhan, kau tidak mentaati lagi, bermakna kasihmu sedang berkurang kepada Tuhan. Nah, kalau Anda tidak boleh buat sudah, kau akan disuruh Alkitab, bermakna kau sedang manusia akhir zaman. Sedialah. Itulah saya bilang perlu beriman. Jangan, ini iman penting. Otot di bosku bilang bahasa Ramos. Nah itu. Kan bukan bahasa karasan itu. Otot di bosku. Nah. Ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Injil Markus cakap yang sama, Matius cakap yang sama. Amin. Orang yang bertahan. Amin. Dalam gereja kau mendengar firman Tuhan, kau betul-betul bertobat. Keluar di sana, kau lupa saudara kau buat dosa, artinya kau tidak bertahan dalam imanmu. Sia-sia hidupmu. Amin. Tidak guna. Ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sama kan Injil Markus? Diberitakan kepada semua bangsa, baru tiba kesudahannya. Nah, menurut kajian dia, ini Injil sudah macam ada yang menyatakan sudah disampaikan kepada semua bangsa. Seluruh. Ada yang menyatakan 1, 2 suku lagi, ada yang sudah. Bermakna kedatangan Tuhan sudah dekat betul-betul. Anda tidak mau mengadakan persiapan seperti 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Kamu relate, kalau tidak mau mengadakan persiapan, saya sudah kasih tahu. Ini bukan soal paksa Anda, ini pemberitaan kebenaran firman Tuhan, tahu. Bukan soal paksa, ini bukan lagi yang tulis nama Anda kalau tidak bagi itu duit. Tidak, ini soal iman Anda. Pemberitaan firman Tuhan, amin. Iman Anda sendiri. Kau masuk neraka, kau punya hak. Kau tidak beriman itu namanya, itu pilihan kau, amin. Kau tidak sanggup menghadapi itu cabaran, dari kau saja. Yang penting saya sudah bagi tahu mana kebenaran dia. Amin. Yesus sendiri itu hari pun dia bilang, pilihlah pada hari ini, amin. Kamu ikut dunia, kamu sendiri atau Yesua Hamasya. Pilih. Yesus pun tidak paksa. Ya, sampai waktu saya cakap, anak saya tulis, baru macam sedang muka serius, macam mau sudah membuat. Betul-betul saya bilang itu bodoh itu.
bahasa lemah lembut ini bodoh. Ay Yesus kan cakap seperti itu, jamaah Tuhan. Kau turunan ular beludak di belakang. Ada kan dalam Injil Matius yang mana orang Farisi? Saya belum cakap kamu keturunan ular beludak. Makin dewasa lah kita. Karena makanan keras untuk orang dewasa, kalau susu itu untuk orang yang belum dewasa. Nah, kalau sudah lama pun kau masih lagi mengisap puting. Itu makanan untuk bayi rohani yang tidak dewasa. Dia dapat makanan keras. Yang sedang saya cakap sekarang ini makanan keras. Karena anak sudah lama jadi orang Kristen, bukan lagi 2-3 tahun. Jadi tidak ada alasan dan sakit hati kalau kau betul-betul Kristen lah. Kalau kau palsu saja itu kau punya hal. Tapi jangan kasih rusak gereja Tuhan. Orang yang palsu Kristen itu yang selalu menuduh-nuduh macam-macam itu. Hati-hatilah. Sudah diajar beriman. Lihat itu. Yesus bilang yang bertahan sampai kesudahan akan selamat. Dua Injil sudah. Lukas 21. Tapi Lukas 21. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Nah, dalam keadaan cabaran itu sebenarnya kesempatan untuk bersaksi. Amin. Bukan kesempatan untuk menyangkal, bukan kesempatan untuk undur. Dalam keadaan kita cabaran ekonomi sekarang atau apapun, kesempatan kita bersaksi. Buat dalam keadaan seperti ini pun Tuhan menyertai kita, Tuhan membela kita, atau Tuhan memberikan pertolongan, memberi nafas hidup dan memberikan keperluan-keperluan yang kita tidak tahu, tapi saat tiba-tiba itu Tuhan yang mencukupi dalam segala hal. Nah, ayat 14. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikir lebih dahulu pembelaanmu. Nah, Tuhan bilang jangan lebih dahulu memikir pembelaan. Nah, belum di mahkamah, baru soal ekonomi kita memikir sudah dahulu pembelaan diri kita sendiri kan. Oh, nanti tidak cukup kalau bayar di gereja kasih nanti. Nah, itu benar pembelaan itu. Belum pembelaan di mahkamah, baru pembelaan harus begitu. Anda sudah cakap bermakna kau sedang mengadakan pembelaan di hadapan Tuhan. Sebab yang dengar perkataanmu itu lebih dulu adalah Tuhan Yesus. Amin. Maka Anda sedang bercakap di hadapan Tuhan. Jadi jangan susah. Ya, Tuhan tidak memaksa Anda. Habis bulan ini sama ada orang memberi atau tidak 300-500, itu urusan Tuhan. Ya, saya sudah biasa menyerah sama Tuhan. Dan tetap saya teruskan. Nah, kalau udah 3 bulan saya belum balik di sini itu bermakna saya habis sama saya di Pogata itu. Saya mau kasih cukup. Mana saya peduli iman Anda yang begitu rumit-rumit itu? Saya tidak terpengaruh iman Anda itu urusan Anda. Anda pilih yang mau masuk neraka itu, pilihlah. Anda tidak mau beriman, pilihlah. Ya. Tapi saya mau belajar. Saya bilang saya mau belajar bermakna saya tidak sempurna. Nah, saya mau belajar beriman terus. Ya. Saya bilang tidak paksa. Itu pun semua yang kita buat perkara yang penting tahu. Tapi itu iman Anda sendiri bekerja. Terserah kepada iman Anda. Maka itu tidak akan menggentarkan iman itu. Ya. Ya, saya berdoa, saya sudah kasih sembah Tuhan saya punya hati. Tuhan punya urusan. Amin. Oke. Apa lagi? Ayat berapa? Ayat 14. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Ayat 15. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Nah, itu menunjukkan ada pengaruh perkataan orang, ada godaan sampai orang Kristen. Itu baru-baru pun pas dasar cakap saya, ada sudah orang menganggap yang ini takut ini berhala. Sebab ada orang satu takut sudah dia bilang sembuh. Ada gereja seperti itu. Tapi saya tanya di mana itu yang ada takut perjanjian itu yang seperti ini. Ada nggak begini kah? Takut dia? Amas kah? Nah, tapi dia orang bilang berhala. Nah, yang semua yang menganggap seperti itu, kalau mereka tidak anggap kita seperti itu, panggil semua di sini dan kita nyatakan kebenaran dia. Dia orang percaya atau tidak, dia orang punya hal. Jadi kita kan sudah kita ada takut. Kita bukan menyembah dia, tapi tanpa Tuhan berhadirat.
Kita tidak mau hadirat Tuhan lahir dalam gereja. Amin. Kita tidak mau kemuliaan Tuhan lahir dalam gereja. Ya. Amin. Amin. Dan sudah banyak gereja yang tidak ada lagi kemuliaan Tuhan dalam gereja. Waktu tabut perjanjian dirampas oleh orang Filistin, ketika Imam Eli dengar, dia bilang, sungguh sudah hilang kemuliaan di Israel. Dia bilang, saat ini. Dan dia mati. Bermakna tanpa Tuhan berhadap, kemuliaan Tuhan ada di sini. Bukan ini, tanpa Tuhan turun, amin. Karena di surga pun ada yang ditabut, tapi Tuhan tidak sembah ini jemaat. Ada di surga yang ditabut. Yang kita bikin ini ada di surga, bukan yang patung-patung yang pasar perut kau sembah. Oh, bukan. Amin. Ini bukan. Maka itu saya bilang kasih tahu saja, tuh pas pada kasih tahu supaya mereka saja yang kita ada. Kalau ada persoalan mereka, kita adakan waktu ibadah, ambil orang semua. Tapi hati-hati. Saya tidak bertanggung jawab kalau ini malaikat pada terpaksa dikasih nama kepada orang. Saya tidak bertanggung jawab. Kalau dia melayang-layang begitu di dalam sini. Haleluya. Baca lagi. Ayat 16. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Kan itu sudah berlaku dalam keluarga kita, belum dibunuh, tapi mereka membunuh rohani Anda dengan membenci Anda. Kau bukan keluarga kami, dulu kau begini sekarang sekali kau sampai yang di sana begini sampai kamu bukan. Nah, kali itu membunuh rohani lah itu, amin. Bukan membunuh seperti tadi, membunuh rohani Anda lah itu, sehingga Anda tidak bersama lagi sampai gara-gara perkataan keluarga, perkataan orang tua, saudara, menantu, amin. Abang, ipar, nah itu membunuh rohani Anda. Ya, ayat 17. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Amin. Mesti bertahan. Mesti bertahan. Yudas Iskariot tidak bertahan. Tuhan Yesus itu ada bersama-sama dengan dia, tapi dia tidak bertahan. Apalagi alasan Anda? Dia nampak sudah Tuhan Yesus betul-betul di hadapan dia, tapi menyangkal juga. Coba kau pikir, karena duit. Apalagi sekarang kau tidak nampak Tuhan Yesus secara mata kasar, tapi Injil saya diberitakan. Sanggup Anda bertahan? Nah itu saya bilang, mesti beriman. Banyak orang tawar imannya karena duit. Apalagi dari dikali itu bayar 5.300 itu tawar hatinya lagi, takut tidak cukup. Nah itu. Tapi Anda tidak dipaksa. Kau beriman pun kau tidak dipaksa. Kau beriman kau selamatlah. Kau tidak beriman, janganlah harap. Kau memanggil nama Tuhan Yesus pun Yesus tidak dengar, tahu? Dia tidak akan dengar. Kau menitis air mata pun saya dikasihan Tuhan miskin, lagi Yesus tidak lihat Anda. Karena itulah tujuan Tuhan kasih berita Injil kepada Anda, supaya Anda bertobat, supaya Anda selamat, karena kamu miskin. Untuk Tuhan susah orang berkorban, untuk setan, senang saja itu, bila saja itu kan. Coba di antara kita di sini, kira-kira kau orang Sungai, kau orang Rusa apa semua, kau punya keluarga mati sudah, dan dia perlu ambil 1.000 anak, perlu 1 pun memberikan sambal pada setan. Kenapa Anda sanggup kasih duit? Karena hormat Anda kepada orang tua. Nah itulah menunjukkan Anda orang beriman kepada Tuhan. Alkitab melarang kita jangan menyembah berhala, amin. Tapi karena kau tidak beriman dari awal, sekarang ini kalau ada orang mati dan ikut tradisi ini, pasti ada yang ikuti orang-orang Sungai ini. Semua kita sama adat dia tradisinya kuat, tapi orang tidak berani apa-apakan saya waktu mama saya mati. Yes, mana saya panggil orang-orang kampung kota kampung semua ini yang beradat? Saya tidak panggil, saya urus sendiri, saya bilang urus ini, begini. Kamu saja itu masa terlampau butuh istimewa orang sudah mati. Apa istimewa yang kalau sudah mati? Tidak guna sudah. Tapi tidak juga diizin Anda untuk bertabiat buruk-buruk di sana, tidak disiplin, amin. Ya, tapi jangan melanggar hukum Tuhan. Jadi, ya harus beriman. Ya, turun lagi.
Ya, turun lagi. Kita mau belajar Yudas. Mulai ayat yang berapa? Ayat 3. Pada waktu Yudas yang menyerahkan, dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Kenapa menyesal? Karena ada kesilapan. Jangan lupa, setiap orang menyesal karena ada kesilapan. Tapi cara dia menyesal tidak sesuai firman Tuhan, karena dia gantung diri. Penyesalan yang benar, setiap kali Anda menyesal karena ada kesilapan, ada pelanggaran, harus bertobat. Itu baru betul. Kalau tidak bertobat, tidak. Itulah sebabnya. Kalau kau menyesal tapi kau kehilangan iman seperti Yudas Iskariot, saya katakan kehilangan iman. Kalau dia masih beriman bahwa Tuhan mengampuni dia tidak akan masuk seperti itu. Nah, kalau kau menyesal tapi kau tidak kehilangan iman, pasti akan ada pemulihan seperti Petrus. Itulah sebabnya Yesus tidak mau kita kuburan iman. Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, Simon, Simon, aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Kesilapan ada, tapi harus penyesalan itu. Penyesalan itu ada karena kesilapan, tapi harus iman jangan gugur. Kalau kau tidak lagi ibadah, tidak lagi mentaati firman Tuhan, artinya imanmu gugur. Bila imanmu gugur, maka tidak harapan juga. Itulah Yesus cakap, aku telah berdoa untukmu supaya imanmu jangan gugur. Apa berarti gugur? Carilah tiada iman. Jadi, kesilapan ada, tapi iman jangan gugur. Kalau imanmu sudah tidak ada, gugur sudah maksudnya kau tidak percaya lagi tentang pekerjaan Tuhan, kau disombong, kau diselamat, kau diampuni, memang tidak harapan sudah. Itulah sebab Tuhan Yesus kenapa dia berdoa untuk Simon supaya imannya jangan gugur. Sudah banyak orang imannya sudah gugur di hadapan Tuhan. Kalau iman Anda sudah gugur, apalagi alasan Tuhan untuk memberi kekuatan kepada Anda kalau tidak iman sudah. Karena kekuatan Tuhan itu diberikan kepada orang yang masih ada iman. Nah, bila iman sudah gugur, tidak sudah itu sampai Yesus bilang, imanmu jangan gugur. Dia berdoa kepada Petrus. Lukas 22 ayat 31. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Amin. Nah, lihat, iman tidak boleh gugur. Kesilapan ada karena kita sebagai manusia, dan penyesalan itu ada karena kesilapan. Tapi iman jangan gugur. Banyak orang kalau sudah silap macam dia sudah harapan sampai dia tinggalkan Tuhan Yesus, sampai dia hidup balik duniawi. Yang sudah dia berhenti minum mabuk berapa dia balik lagi, imannya sudah gugur. Walaupun Kristen nama dia, tapi tiada guna sudah. Tiada guna sudah, imannya sudah gugur. Tuhan kasih tunjuk kau jalan kebenaran, kau tidak mau menghadapi cabaran. Kau mau yang tiada cabaran, jadi kau undur. Bila kau undur, terutama imanmu sudah gugur. Tuhan tidak mau iman gugur. Bila iman kita sudah gugur, tiada sudah alasan Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita. Karena kekuatan itu diberikan kepada orang yang masih beriman kepadanya. Kalau begitu, yang tidak beriman mau diberi kekuatan, kasih lihat orang dunia dibuat ke iman semua. Lebih baik kita jangan bertobat. Kalau begitu, lebih baik kita jangan sembahyang. Sama juga, diberi kekuatan juga. Nah, jadi di mana keaslian kebenaran kalau seperti itu? Sebab itulah banyak orang imannya sudah gugur. Dulu dia pelayan tiba-tiba begini. Oh, iman sudah gugur. Dan tiada alasan untuk memberi kekuatan kepadanya. Karena iman itu, kekuatan daripada Tuhan itu diberikan kepada orang yang masih beriman kepadanya. Itulah sebabnya iman kita jangan gugur. Gara-gara 500-300 saja banyak orang bersungguh-sungguh artinya imannya mulai gugur baru begitu. Bukan asal dia begitu terus teriak di belakang. Ha! Barulah. Terlampau sedikit betul kasih untuk pastor. Itu barulah. Itu sekali karena cakap begitu berubah terus buka. Itu hari saya tiukan berubah terus buka saya nampak.
sejam saja. Karena iman Anda perlu juga dites-tes sedikit. Kalau saya tidak tahu. Nah, ini masa saya bilang, anak Jabarani, saya bilang, terus berubah muka, lain sudah di gereja. Tapi kalau iman Anda gugur, hati-hati lah Pak. Ini bukan soal kau mau berani atau tidak. Kalau imanmu sudah gugur di hadapan Tuhan, sepatutnya Yudas Iskariot menyesali imannya masih ada yang diampuni Tuhan. Tapi imannya sudah gugur dan gantung diri, tidak keselamatan. Kamu mau tidak beriman? Saya kasih tahu saja, tapi memang iman alasan Tuhan menyelamatkan orang. Imanmu telah menyelamatkan kau, Yesus bilang. Oh, kamu tidak mau belajar beriman? Kamu masuk surga atau tidak? Nah, saya duluan lah. Tuhan, bukalah itu langit, saya mau naik. Kalau tiba-tiba Tuhan Yesus buka, dia bilang cahaya turun di Tuhan dan apa? Saya tidak percaya yang teriak dan manggis ini pura-pura mau sudah betul-betul koron. Tak lambat sudah itu kalau begitu. Saya kasih baik terus itu. Berubah, betul-betul berubah muka orang. Itu cuma saya lihat saja. Saya lihat begini kamu, hilang keceriaannya. Sebab kamu tidak biasa memberi dengan iman dan ikhlas, jujur betul-betul menyokong gereja. Maka begitulah gaya kamu. Nah, jadi kamu Tuhan tidak boleh ditipu. Sejauh mana iman dan rohani kesungguhan kamu. Tidak mungkin Tuhan tidak akan bekerja dalam keluarga kamu kalau dulu dari awal Anda sungguh-sungguh ke Tuhan. Tidak mungkin itu. Amin. Tidak mungkin itu. Tapi kalau Anda macam menganggap itu main-main, nah jangan heran itu. Oh, belum pada dalam Alkitab orang mengikut Tuhan tidak akan disembuh, tidak akan terlepas, tidak akan diperhatikan kalau betul mengikut Tuhan. Belum pada. Tapi mesti ada sebab dia. Nah, supaya iman jangan gugur, karena iman itu alasan Tuhan melimpahkan kekuatannya. 1 Petrus 1 ayat 5. 1 Petrus 1 ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman. Nah, dipelihara dalam kekuatan Tuhan karena iman. Macam mana kekuatan Tuhan memelihara Anda kalau kau tidak iman juga? Dia bilang karena, sebab, alasan kau masih beriman. Kalau tidak, tidaklah. Kalau tidak iman berikan selamat, bikin apa Yesus mati di kayu salib? Kasih tahu aja orang yang buat dosa sama itu, coba selamat. Kan? Nah, perlu juga iman. Kamu tidak mau beriman. Jadi, selalu saya cakap, bila kamu memberi harus dasari dengan iman. Supaya kamu tidak macam menentang kehendak Tuhan dalam diri kamu. Betul-betul ada orang ini. Cuma saya bikinlah, kasihlah orang. Kalau tidak maju-maju gereja, hasil orang. Itu Anda tidak beriman. Nah, sekarang yang Anda cakap itu balik pada diri Anda sendiri. Nah, sekarang apa Anda boleh buat? Siapa yang bohong atau menipu? Yang sendiri itu kan yang cakap seperti itu dalam hatinya kan? Nah, kan? Setan jadi alasan itu untuk kasihkan gereja, tapi balik lagi pada setan. Kenapa kau minta dipakai setan? Waktu saya kasih begitu kan, bilang anak saya kepada ada orang bersuara seperti itu dalam gereja. Ada. Roh Kudus ada. Kalau sudah betul-betul kalau itu gereja tidak maju-maju, penipu ada orang satu keluarga dia bilang. Ada. Di dalam alam roh dia dengar. Ya. Alam roh. Belum lagi kedengaran di mulut, tapi alam roh. Ada. Kamu bersembunyi. Ya, tapi kan tidak mau cakap lagi orang. Tapi tidak boleh cakap. Alam roh nampak. Ya. Haleluya. Kalau beriman kan tidak akan cakap seperti itu. Karena itu mengikut Tuhan harus pengorbanan. Tabernakel sendiri pun Tuhan suruh umat Israel berkorban. Yang terdorong hatinya.
Tahun perjanjian pun korbanan dari bangsa Israel emas mereka semua mereka sumbang. Tuhan tidak akan terus kasih turun duit dari surga, tidak. Begini apa kau percaya Tuhan kalau kau tidak mau beriman? Ya, ada begitu seorang orang. Saya kira sampai 3. Saya sebut nama orang. Biar pada pelajaran kita semua. 1, 2. Tanggung sendirilah kamu itu. Hamba Tuhan tidak boleh buat apa pada Anda. Kalau Anda minta ampun, ya, itu ada dengan Tuhan. Kenapa? Itulah kalau tidak biasa memberikan, tidak biasa beriman kan? Memang begitu. Itu menunjukkan masih lagi bayi rohani. Amin. Malam dia. Hah? Malam roh. Ya. Dalam malam roh. Sudah kelihatan saja dia punya roh begitu. Tidak boleh menerima dia roh. Dia tidak rohani. Jangan lupa yang dibangkitkan tubuh rohani untuk beroleh hidup yang kekal. Amin. Kalau kau tidak rohani, tidak dibangkitkan untuk masuk surga. Macam mana kau masuk surga kalau daging semua? Amin. Kan daging itu membinasakan. Daging itu kan tidak menyelamatkan kita, tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga, bilang itu tulisan Alkitab. Jadi mau kasih tahu tidak? Sip sedia ada. Itulah, kalau kamu coba-coba, sekarang ini pekerjaan kami lain. Tiada yang rahasia. Ya, tapi saya kasih, setan pakai itu benda untuk kasihkan ini gereja. Makanya Tuhan kasih tahu saja. Dan sekarang saya kasih balik ini kepada roh jahat. Bahwa penipuan roh jahat tercungkil diketahui. Dan kamu yang minta dipakai alat roh jahat itu, kenapa kamu tidak tobat? Kamu pikir bagus kayak itu, kenapa kamu tidak tobat? Kamu yang biarkan pikiran kamu seperti itu, itulah pikiran. Guna pikiran roh jahat tahu. Guna firman Tuhan itulah kebenaran dia. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Saya nampak minggu lalu saya cakap, saya nampak ada orang macam pucat, ada yang karena tidak beriman sama Tuhan, tidak biasa memberikan. Ketahuan. Saya lihat jam begini, laki-laki perempuan campur-campur. Nah, mulai kita terperinci saya cakap. Dalam bahasa sebut nama-nama satu. Amin. Habis. Kamu nampak masih lagi kita beri bergurau. Tapi kalau penghakiman sudah. Walaupun kamu nampak wajah Yesus periang gembira, tapi kalau penghakiman sudah, tetap dia suruh kau kasih limpah dalam neraka. Amin. Iya, kau tidak percaya, coba sudah ditulis dalam kitab kan? Sudah ditulis. Tetap dia kasih limpah kau. Kau tidak kesempatan untuk buka mulut. It is not war, dia bilang, but heart. Sama nah. Ingat, Anda tidak dipaksa. Anda bagi 500, 300, itu iman Anda. Kalau tidak bagi itu iman Anda. Iman Anda tidak memberi, bermakna Anda punya iman yang tidak memberi. Ada pula iman tidak memberi. Tapi masalah dia, kalau kau tidak iman, apa Yesus bilang pada Petrus? Supaya imanmu jangan bila sudah gugur. Macam mana lagi Tuhan memelihara kita dalam kekuatannya kalau tidak iman sudah? Setelah kita bilang 1 Petrus 1 ayat 5 tadi, Tuhan akan memelihara kita dalam kekuatannya karena iman, dia bilang dalam hati kita. Amin. Iman, karena iman. Bukan karena kau ada duit, bukan karena kau cantik atau handsome, tapi karena iman. Tapi kalau kau tidak iman, macam mana lagi Tuhan memelihara kau dalam kekuatannya?
Sedangkan kalau tidak beriman, Yudas tidak dipelihara karena tidak beriman sudah mati, tidak masuk surga. Coba mana? Ngata, tidak paksaan. Apapun yang Anda beli dalam gereja, tidak paksaan, itu iman Anda sendiri. Tapi Anda sudah tahu kalau tidak beriman apa akibatnya? Anda berhadapan dengan Tuhan sendiri. Tapi waktu itu nanti kau sudah terlambat. Itu orang yang Amin. Itu tidak masuk penyucian. Hah? Dia tidak mau masuk penyucian. Ya, tidak beriman, tidak mau masuk penyucian, dia bilang. Itu apa yang Yesus tahu. Tidak masuk penyucian. Jadi, Jalan dia sendiri. kami ini baik-baik, tidak paksa kamu. Amen. Ingat, Yesus tidak cakap yang apabila umur kamu sudah mencapai 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, kamu selamat sudah. Dia tidak cakap, tapi dia cakap bertahan sampai kesudahannya. Bila umur kau mencapai 60 tahun, tapi tiba-tiba kau menyangkal tidak beriman sudah, tetap tidak selamat. Amin. Amen. Tiba-tiba kau berubah, tetap tidak harapan. Jadi semangatlah. Amin. Amen. Semangat. 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 Kita mau berusaha sendiri. Macam mana? Itu urusan Tuhan. Amin. Amen. Tapi satu saya kasih tahu, kalau kamu tidak beriman, susah. Karena imanmu telah menyelamatkan engkau, Yesus bilang kepada perempuan yang sudah sakit 12 tahun pendarahan. Imanmu, Yesus lihat itu iman. Waktu dia memberikan perumpamaan tentang perumpamaan seorang hakim yang tidak lalim, yang tidak bertobat, akhir dari perkataan dalam Lukas 18 dia bilang, tapi apabila ia datang, apakah yang mendapati iman di bumi? Dia bilang, iman juga. Amin. Iman. Apakah sudah ada iman di hati kita? Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Tapi kita percaya. Seperti sekarang, Anda disuruh berkorban melayani, Anda belum lihat. Tapi kalau Anda beriman, Anda akan buat karena Anda sudah Anda beriman. Amin. Kalau tidak beriman, ada banyak persoalan. Betul kabar. Dan Anda pikir itu macam-macam, sedangkan Anda tidak buatlah karena Anda tidak beriman bahwa itu dari Tuhan, bahwa itu petunjuk dari Tuhan. Nah itu tidak banyak. Kan banyak sekali kalau orang main-main seperti itu. baru pilih bulan karena umum begitu, terus ada yang berpucat. Ya, apalah ya kalau bulan-bulan begitu lagi lah. Tapi ingat, Anda tidak dipaksa karena Yesus sudah memaksa Anda masuk surga. Tapi beriman kepada Dia. Mau masuk surga, Anda beriman lah. Kalau tidak masuk surga, terserah Anda. Amin. Amen. Amin. Amen. Amin. Amen.